Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa dan seperti biasanya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan pencerahan, terang, dan kekuatan serta kebenaran bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Allah, malam ini kami kembali datang bersama dengan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang Kau kasihi, dan kami akan merenungkan kebenaran-Mu, kiranya terang Roh Kudus akan menolong kami, memberkati kami, menyertai sehingga kebenaran-Mu menjadi kami mengerti, kami pahami, kami lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Berkatilah Tuhan renungan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saat ini kita berjumpa kembali dimanapun kita berada. Setelah sekian hari kita boleh menikmati karya dan kasih Tuhan. Bahkan hari ini kita boleh menyelesaikan semua tugas-tugas kehidupan kita. Dan mari kita akan merenungkan kebenarannya yang akan memberkati kita bersama. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma, renungan berseri pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di Roma pasal 1 ayat 24 dan sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan menolong membacakan untuk kita semua. Mari kita menyimaknya. Firman Tuhan demikian, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ditulis kepada jemaat di Roma pada bagian ini sungguh begitu tegas berkenaan dengan bagaimana Allah bertindak dengan keadilannya di tengah manusia yang sesat karena dosa-dosa mereka. Kita tahu persis bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka telah tersesat di dalam setiap hidupnya oleh karena mereka menuruti hawa nafsu dan hati mereka. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan ini pun dijelaskan begitu rupa bahwa oleh karena keinginan hati mereka yang sudah cemar, maka pada bagian ini adalah kasus yang sebenarnya sudah sejak dahulu terjadi. Tetapi bagi keadaan saat ini, kita pun banyak sekali menjumpainya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara berkenaan dengan persoalan susila. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dalam hal ini sebagai pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan kodratnya, dengan mulia, dengan citra, bahkan juga sifat-sifat yang baik, yang susila di tengah mereka. Namun oleh karena dosa, mereka telah rusak dalam sifat-sifatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dikuasai oleh keinginan hati mereka. Keinginan hati yang cemar, keinginan hati yang hanya memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan, bahkan kecenderungannya adalah hal-hal yang sesat, hal-hal yang cemar di antara mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam hal ini mengatakan di ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan
melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Rupa-rupanya manusia saat mereka setelah jatuh di dalam dosa, oleh karena hatinya yang dikuasai oleh dosa, maka mereka hanya menuruti keinginan hati kepada kecemaran. Sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia dengan sifat mulianya justru telah rusak karenanya dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia semestinya mereka mengenal Allah, mereka mengenal penciptanya, mereka bersyukur, menyembah, dan memuliakan penciptanya, mengerjakan apa yang dikehendaki oleh penciptanya dalam kehidupan mereka. Namun karena dosa, mereka telah mencemari hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bahwa persoalan susila di tengah-tengah sekitar kita mungkin saat ini sedang terjadi, di mana justru orang terdekatlah mereka yang menjadi pelaku terhadap tindakan susila. Mungkin kita juga sering menjumpai berita-berita dan informasi berkenaan dengan pornografi yang mungkin berkembang begitu rupa dan mungkin dalam tanda petik dianggap sesuatu yang wajar. Mungkin juga kita melihat penuh dengan kepedihan dan kesedihan. Ada orang-orang terdekat yang justru mereka menjadi pelaku dan merugikan saudaranya oleh karena susila. Demikian juga mungkin kita pun sering mendengar, melihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, tidak wajar dan tidak lazim, di mana orang dengan birahinya dikuasai oleh hawa nafsu sehingga mereka bertindak dengan keinginan mereka sendiri. Bahkan juga di antara mereka berkembang kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang bertumbuh dengan tidak sehat, di mana mereka justru menghalalkan atau membenarkan berkenaan dengan hubungan sesama jenis, baik wanita dengan wanita maupun pria dengan pria. Kepada firman Tuhan ini pun mengatakan hal yang demikian, bahwa kejadian itu pun sudah ada sejak dahulu, dan memang saat ini kita melihat rupa mereka hanya berganti, namun tindakan mereka tetaplah sama. Mereka mencemarkan tubuh mereka dengan hal-hal yang tidak pantas dan tidak semestinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya menyikapinya, terkhusus di mana kita hidup bersama dengan keluarga kita terdekat, juga dengan orang-orang yang kita kasihi. Lindungilah mereka dalam kehidupan kita, supaya dengan keberadaan kita, dimanapun kita berada, kita memberikan hal yang positif bagi lingkungan kita, bagi saudara kita, bahkan bagi mereka yang rentan terhadap tindakan cemar ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun patut mengerti bahwa semua hal yang dilakukan dosa kecemaran ini, maka Allah akan menghukumnya. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita miliki dalam prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Allah yang telah menciptakan tubuh dalam kehidupan kita ini, tubuh yang Tuhan anugerahkan begitu rupa ini, sesungguhnya dan semestinya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tangan kita, kaki kita, kehidupan kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh keberadaan hidup kita, marilah gunakanlah apa yang ada dalam diri kita untuk kemuliaannya. Pergunakan sebagai senjata kebenaran. Tangan, kaki kita, mulut, hati kita, hidup kita, gunakanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita terjerumus oleh karena keinginan nafsu hati kita kepada dosa yang mengikat, yang menjerat, bahkan menjatuhkan. Dosa kepada tindakan susila dan seterusnya. Tinggalkan itu, justru jadilah kita sebagai orang yang semakin mengasihi Allah. Allah yang sudah memberikan kehidupan bagi kita sedemikian rupa. Gunakanlah hidup kita, anugerah Tuhan ini untuk kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki orang-orang terdekat yang kita kasihi. Jagalah mereka, lindungilah mereka, kasihilah mereka. Sehingga kita bersama menjadi pribadi yang bertumbuh ke arah Kristus. Kita dikuasai oleh kebenaran Kristus. Kita mengenal akan kasih Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, dengan semua apa yang kita miliki, kita menjadi hamba untuk kemuliaannya. Bahkan semua hidup kita pun menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa setiap kita yang mengenal kasih Allah,
Tuhan Allah yang telah menciptakan kita, menaungi dan melingkupi hidup kita. Allah memiliki rencana yang luar biasa dan mulia bagi kita. Pergunakanlah hidup kita. Semua yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kemuliaannya. Untuk melindungi sesama kita, untuk membangun sesama kita, dan memotivasi kehidupan yang lebih baik. Sehingga melaluinya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkatilah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang hidup semakin mengasihi Tuhan, mengenal kasih pencipta kita dalam hidup kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini memberkati dengan luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam ini bersama dengan saudara kami dimanapun berada. Memang kami merasa bahwa dunia tidak semakin baik, namun pengaruhnya yang luar biasa sampai dengan kehidupan kepada etika dan susila manusia. Orang mungkin menganggap wajar segala sesuatu yang terjadi, sementara hal itu bertentangan dengan kebenaran-Mu, dengan etika yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan. Kami mohon, berkatilah Tuhan melalui keberadaan kami, anak-anak-Mu yang telah mengerti dan mengenal kebenaran-Mu, supaya melalui keberadaan kami mau menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi saudara kami, bahkan rekan sekerja kami. Lindungilah mereka, jagalah mereka, berikanlah mereka penyertaan-Mu. Bahkan kami berdoa, biarlah semua orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan sebagai pencipta kami, yang memiliki rancangan dan rencana mulia bagi kehidupan manusia. Kami menyadari kami telah jatuh dalam dosa, tetapi kami bersyukur kasih Allah yang maha tinggi menopang kami, memberkati kami, mengangkat kami untuk kami hidup memuliakan Allah. Biarlah nilai-nilai susila yang baik, nilai-nilai moral yang baik, bahkan seperti apa yang Tuhan kehendaki itu nyata dalam hidup kami. Tuhan bersyukur untuk anugerah berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pakailah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah kami, mulut kami, pikiran kami, tangan kami, kaki kami, seluruh tubuh kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kecemaran dan pimpin kami hidup dalam terang kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan menaikkan syukur. Engkau memberkati kami semua, setiap keluarga lepas keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.